Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di sebuah tempat pariwisata di Cakrawala tempatnya. Ini merupakan tempat yang sangat indah di Jawa Barat. Ayo mari datang ke sini untuk menikmati lembah yang cukup indah. Baik, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya citizen diplomacy. Jadi salah satu kreativitas, salah satu transformasi dalam isu diplomasi adalah peran kota dalam diplomasi. Nah, kita tahu bahwa ada sekitar 4 faktor yang mempengaruhi kemudian diplomasi itu berubah. Yang pertama adalah sistem internasional yang tertransformasi dari bipolar, unipolar menjadi multipolar. Kemudian adanya prinsip peran negara yang terevolusi, kemudian sifat perang yang semakin dinamis, serta transformasi serta integrasi teknologi informasi menjadikan dinamika diplomasi itu berubah. Nah, diplomasi kota merupakan salah satu bagian dari perubahan diplomasi itu sendiri. Nah, Ausito menyampaikan bahwa diplomasi kota adalah meyakinkan kepada dunia bahwa kota bisa menjadi aktor dalam hubungan luar negeri. Jadi daerah atau regional ini memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi meningkatkan hubungan luar negeri dalam politik internasional. Nah, kemudian yang perlu harus ditahu bahwa Ausito juga menyampaikan ada dua hal ketika kita memaknai yang namanya kota. Yang pertama adalah city as to actor, ya. Jadi kota itu sebagai seorang aktor. Yang kedua, city a place. Jadi kota sebagai sebuah tempat. Nah, kedua domain ini memiliki peran penting, yaitu kota sebagai sebuah tempat adalah tempat di mana orang berhuni, di mana orang berkomunitas, bukan kehidupannya sehari-hari, berkolaborasi, berpendidikan, kemudian berinteraksi dan seterusnya. Di sisi lain, city as actor maksudnya adalah bahwa ternyata daerah ini tidak bisa dilepaskan dari perannya secara eksternal. Artinya apa? Kota memiliki peran sebagai aktor level eksternal dalam hubungan luar negeri. Itu artinya ketika daerah memiliki peran sebagai seorang aktor dalam hubungan luar negeri, berarti dia menambah dinamika dalam politik luar negeri. Oleh sebab itu, peran aktor ini sangat penting dalam melakukan dinamika politik internasional. Nah, ada dua hal yang menyampaikannya bahwa kenapa ini terjadi begitu dinamis. Yang pertama adalah bahwa peran globalisasi menjadikan hubungan luar negeri itu terjadi bias, international bias dia menyebutnya. Nah, bias inilah kemudian melahirkan banyak aktor dalam hubungan internasional, salah satunya daerah. Diplomasi kota menjadikan bagian dari dinamika tersebut. Kita tahu bagaimana peran-peran daerah dalam hubungan luar negeri. Bahkan ketika protokol Kyoto dilakukan di Amerika, beberapa daerah ya di Amerika itu melakukan semacam kritik, bahkan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dinamika ini meyakinkan bahwa peran penting. Yang kedua adalah ada Ausito menyebutnya sebagai relationship interaction. Jadi ketika kota itu menjadi sebuah tempat yang baik, yang nyaman, aman, tertib, maka dia akan menjadi tempat interaksi, sehingga akan membuat semacam dinamika itu semakin lebih hebat, di mana aktor-aktor dalam hubungan luar negeri, investasi, kemudian interaksi itu akan tercipta di antara masing-masing aktor. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah ketika kemudian daerah ini menjadi tujuan investasi. Nah, Sarah Susan menyampaikan bahwa ada beberapa hal ketika daerah itu menjadi aktor hubungan luar negeri. Yang pertama adalah aktor itu harus memiliki keunikan letak geografis. Nah, letak geografis ini akan menentukan dinamika interaksi antara aktor, menentukan pula bagaimana potensi dan dikelola di daerah tersebut. Yang kedua, harus memastikan bahwa kota itu bisa menjadi pasar global.
daerah tersebut harus memiliki keunikan, daerah tersebut harus memiliki semacam potensi yang bisa digaungkan, yang bisa dipromosikan sebagai bagian dari investasi. Yang ketiga adalah daerah tersebut harus menjadi basis investasi. Kenapa ini penting? Karena salah satu bagian dari kepentingan daerah adalah memajukan investasi di daerah. Yang berikutnya adalah daerah harus menjadi basis kolaborasi. Artinya apa? Daerah tersebut harus memiliki sumber daya yang baik, harus memiliki interaksi yang baik, sehingga pariwisata, sehingga potensi itu bisa dikelola oleh beberapa aktor. Oleh sebab itu, peluang-peluang ini harus dimanfaatkan dalam diplomasi kota. Nah, kita tahu bahwa salah satu kota yang menjadi bagian dari dinamika tersebut adalah Jakarta. Jakarta telah memperoleh 2 tahun berturut-turut, di mana Jakarta memperoleh namanya penghargaan sebagai kota salah satu kota terbaik di dunia. Berapa tahun belakangan Jakarta memperoleh peringkat kedua. Tahun 2021 ini kemudian Jakarta memperoleh peringkat pertama. Itu artinya adalah bahwa diplomasi kota yang dilakukan oleh Jakarta memiliki sumbangsi signifikan dalam pemerintahan daerah dalam kerangka hubungan luar negeri. Yang paling penting juga ketika International Institute of Transportation Development and Policy menyampaikan bahwa Jakarta menjadi daerah yang tujuan transportasi terbaik. Ini membuktikan bahwa Jakarta mampu mengelola kemacetan Jakarta dengan sangat baik, dan meyakinkan kepada dunia bahwa Jakarta adalah kota yang baik untuk sebagai tempat mobilisasi dan transportasi. Berikutnya juga Jakarta telah melalui Anies Baswedan juga menjadi speaker dalam summit diplomasi yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, di mana mereka para pemimpin kolaborasi antar aktor daerah dalam melaksanakan minimalisir penyebaran COVID-19. Perlu ditahu bahwa memang COVID-19 ini adalah peristiwanya global, tetapi pelaksanaan dan minimalisirnya adalah peristiwa lokal. Oleh sebab itu, daerah mampu meyakinkan kepada dunia dia memiliki potensi, dia memiliki sumber daya yang baik, dia memiliki infrastruktur yang tepat, kemudian memiliki teknologi informasi yang terkoneksi, maka bisa diyakinkan bahwa daerah tersebut mampu berkompetisi melalui diplomasi kota. Artinya apa? Diplomasi kota menjadi instrumen dalam politik luar negeri sebagai basis peran daerah dalam memajukan ekonomi nasional dan global. Terima kasih.